Kita sekarang lanjut kembali dengan manga Aokusomero. Setelah berakhirnya camp pelatihan yang dimana Soryo dengan sempurna menang tanpa kekalahan, kali ini kita akan melihat Hidaka bersaudara bertarung kembali dalam turnamen kualifikasi untuk musim dingin. Nah, bagaimana ke detailnya, langsung saja kita bahas. Di sini terlihat Soshi menelepon Fuji, di mana Soshi marah dan terkejut karena Fuji nggak bisa ikut nonton final Inter High. Fuji terlihat sakit nggak bisa gerak di tempat tidurnya dan alasannya karena setelah minum protein khusus yang dibuat oleh Kojima-san setelah latihan otot kemarin. Bahkan nggak hanya Fuji aja, Kurokawa dan Genya pun sama nggak bisa ikut. Dan ya, sedangkan Soshi sendiri emang bilang udah terbiasa minum protein itu. Nah, Soshi yang pada akhirnya harus pergi sendiri, tetapi tiba-tiba ada Akimizu datang. Soshi pun terkejut dan bertanya kenapa Akimizu datang. Dan Akimizu sendiri menjawab, ya aku kan sudah bilang kemarin akan pergi juga. Tapi kocaknya, Soshi yang akan pergi berdua dengan Akimizu keringetan dan berpikir ini adalah kencan. Dan ya lucunya lagi, Soshi malah jadi babu membawa tas milik Akimizu. Mereka pun akhirnya naik kereta berdua, di mana final Inter High akan dimulai antara Mei-e melawan Kugaoka. Tim Kugaoka yang akan Mei-e hadapi memang cukup kuat, wajar saja karena mereka pernah sampai ke final Inter High. Tetapi Fuji ngasih tahu bahwa nggak ada pemain generasi emas di tim Kugaoka, dan faktanya yang ikut di Inter High dari generasi emas itu cuma Harvey, Koya, dan Leonardo, sedangkan 3 generasi emas lainnya tidak berpartisipasi. Namun kocaknya di sini Soshi yang terus ngoceh ngasih tahu informasi ke Akimizu, sepertinya Akimizu nggak tertarik dan suasananya setelah itu malah jadi sepi canggung gitu. Disitulah Soshi basa-basi berkata, nggak nyangka aku akan menonton bersama Akimizu-san. Ini lebih menegangkan daripada pertandingan. Namun Akimizu di sini menjawab, kenapa? Aku malah berpikir ini waktu yang tepat karena aku punya hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Soshi pun seketika terdiam bingung dan ekspresinya kosong gitu karena Akimizu punya hal yang ingin dia bicarakan denganku berdua saja, dan Soshi pikir Akimizu ingin menembak dia. Tapi kocaknya Soshi yang bengong malah nggak turun dari kereta dan malah lanjut ke stasiun berikutnya. Tapi ya pada akhirnya mereka tiba di pertandingan final meskipun sedikit terlambat. Soshi pun kena omel Akimizu, tapi di momen itu juga Soshi terkejut ketika melihat Sanada Somei. Mata Soshi benar-benar tertuju pada Sanada yang dimana gokilnya dia langsung melewati 3 orang pemain lawan, bahkan yang lebih gokil lagi saat one on one dengan kiper dia mencetak gol dengan mencip bola mengecoh kiper lawan, dan faktanya juga gol tersebut gak lama setelah dimulainya pertandingan. Sang kapten Mei-e yaitu Orotasuma pun berkata ke Sanada, kau tampak dalam kondisi yang baik sekali, tidak menyangka kau langsung mencetak gol. Lalu Sanada pun tertawa berkata, entah kenapa tiba-tiba tubuhku terasa ringan. Dan ya di tribun Akimizu bilang Sanada sudah punya total 8 gol dan 5 assist dan menjadi pencetak gol terbanyak. Namun Soshi berkata dia lebih jauh baik daripada saat bermain dengan kita. Ini akan menarik, berikutnya kita pasti akan menang. Akimizu pun tersenyum melihat ekspresi Soshi dan dia berkata, ternyata kau itu orang yang menarik. Di sini Akimizu malah curhat, di mana dia bilang sebenarnya menjadi manajer tim sepak bola Soryo karena ingin mengamati Hidaka bersaudara. Aku punya kakak perempuan di mana bisa dibilang Akimizu ini selalu kalah atau lebih buruk dari kakaknya karena kakaknya lebih baik dalam belajar ataupun atletik, dan si Akimizu ini selalu dibandingkan oleh orang tuanya.
dunia. Itulah sebabnya Akimezu jadi benci dan melarikan diri dari segalanya. Tetapi Soshi yang berusaha mengejar kakaknya yang nomor 1 di dunia. Soshi mungkin bodoh, konyol, canggung, dan ya bodoh, tapi tidak banyak orang yang bisa berani menghadapi kakak yang lebih hebat dari mereka. Ketika aku melihatmu, aku merasa termotivasi untuk berusaha keras juga. Dan di sini kocaknya, Soshi malah kegeeran soal firasatnya Akimezu bakal nembak dia. Akan tetapi, Akimezu tiba-tiba menepuk tangan dari Soshi dan ternyata dia memberikan sebuah gelang, di mana gelang tersebut adalah gelang Misanga yang punya arti juga gelang persahabatan. Ya, meski pada akhirnya kena friendzone, Akimezu berkata, "Aku sudah memutuskan. Sebagai manajer Soryo, aku akan menjadi kekuatan bagi tim sebagai tujuanku." Dan Soshi pun malah jadi bengong, dan setelah itu dia tertawa sambil tersenyum ke Akimezu. "Kalau begitu gimana kalau gini? Akimezu-san akan menjadi manajer nomor 1 dunia, aku akan menjadi pemain nomor 1 dunia." Tapi kocaknya Akimezu menjawab, "Aku tidak benar-benar menargetkan itu juga sih." Dan setelah Sanada mencetak gol di sini, dia sepertinya melihat Soshi yang menonton di tribun. Dan di sini terlihat Oro mencetak gol sangat keren. Bahkan golnya menjadi penentuan kemenangan dari SMA Mei dengan 4-0 tanpa balas untuk kemenangan sekaligus juaranya Mei di Interhigh. Bahkan sepertinya Harvey tidak bermain. Nah, setelah Soshi melihat final Interhigh, mereka pulang dan Akimezu bertanya ke Soshi yang terus diam dan menunduk. Dan tiba-tiba Soshi malah teriak kesal ngata-ngatain Sanada yang menjadi pemain terbaik. Soshi teriak dengan kekesalannya dengan Sanada di ruang publik, berkata, "Apanya anak dewa, semua orang juga anak manusia." Tetapi tiba-tiba orang yang mereka omongin malah nongol di belakang mereka. Hal itu pun membuat Soshi terkejut dan ternyata Sanada kabur menyelinap keluar. Dan Soshi pun bertanya, "Bukannya kau kan menang, bagaimana dengan upacara penghargaan?" Dan Sanada menjawab, "Aku tidak tertarik dengan hal selain sepak bola, jadi aku tidak peduli." Dan lucunya di sini Sanada nanyain soal siapa cewek yang bersama Soshi dan mengira itu pacarnya. Namun selain itu ternyata Sanada mengejar Soshi karena punya urusan penting, yang dimana Sanada bilang, "Aku belum mendapatkan tanda tanganmu." Soshi pun bingung dan ternyata Soshi emang pernah bilang seperti itu ke Sanada pas mereka di lorong sebelum pertandingan di Interhigh. Sanada bahkan bilang, "Janji ya, tetap janji. Namun meski begitu, aku tahu kau tidak akan memberikannya cuma-cuma." Dan di sini Sanada malah ngajak Soshi duel 1-1 sekarang juga. Dan ya mungkin tujuan sebenarnya Sanada dari awal emang itu, bahkan dia terus memaksa Soshi dan pada akhirnya mereka pun pergi ke bawah jembatan atau mungkin tempat parkir yang kosong. Di sini bahkan Sanada bilang ini lebih seru dari pertandingan final Interhigh. Dan ketika Soshi minta maaf dan nyuruh Akimezu pulang duluan saja, di sini Akimezu malah pengen nunggu karena dia berkata dalam hatinya penasaran dan tertarik. Dimana pemain terbaik Interhigh dan Hidaka yang tumbuh selama camp pelatihan, siapa yang akan menang? Sebelum mulai, Sanada kayaknya tahu Soshi berhasil melewati Leonardo Jet dan Sanada ingin melihat seberapa banyak mereka berdua telah berkembang di musim panas. Di sisi lain juga, ternyata si Sanada ini ingin melawan Soshi karena ingin melihat surga dan terbang ke langit seperti sebelumnya melawan Soshi. Tetapi sesaat duel dimulai, gokilnya Soshi sangat cepat dan sekilas berhasil melatih Sanada begitu saja. Tentu Sanada pun terkejut, apalagi Akimezu juga kaget Soshi berhasil mengalahkan Sanada Some dalam sekejap.
Namun di sini Soshi bertanya ke Sanada, apa kau meremehkanku? Orang yang bermain di pertandingan terpenting di Jepang sampai akhir bagaimana mungkin bisa mengalahkan aku yang penuh energi sekarang? Dan kocaknya Sanada malah menjawab memang aku meremehkanmu. Soshi pun malah jadi kesal dan meski begitu Sanada bilang gak nyangka Soshi berkembang sejauh ini. Dan seperti biasa kau melampaui imajinasiku dengan mudah. Mungkin kita harus berhenti di sini hari ini sambil mengambil bola dan entah kenapa jadi serius. Sanada berkata ke Soshi, di panggung puncak tempat kita bertaruh semuanya, mari kita bertanding dengan sungguh-sungguh. Aku akan tumbuh lebih kuat, jadi sekarang aku menahan diri dan yang menang dialah yang akan menulis tanda tangan. Ya, meski sambil bercanda soal tanda tangan, di sini Sanada terlihat serius dan bilang yang menang selanjutnya dengan kata lain tanda tangan dari pemain dribble nomor 1 Jepang. Kalau gitu pasti kau sedikit tertarik. Namun tiba-tiba Sanada malah dipanggil oleh temannya untuk kembali. Tapi ketika Sanada ingin pergi, dengan pose sombongnya Soshi berkata ke Sanada, aku hanya akan membawa pulpen saja. Jadi bayangkan saja sebuah tanda tangan keren dan bawalah kertasnya saja. Dan Sanada pun menjawab, itu adalah janji. Setelah semuanya pergi, di sini Akimizu pun punya firasat bahwa kedua orang ini mungkin suatu hari nanti akan menjadi dua sayap yang membawa Jepang karena ya mereka berdua sama-sama seorang winger. Nah, pada tanggal 8 Oktober 2021 di sekolah Soryu tepat di ruang pelatih, Pak Yoshida bertanya ke pelatih Miko, sudahkah menentukan siapa yang akan menjadi starter? Namun pelatih Miko malah menjawab, hari ini cuaca dan suhu udaranya sempurna sekali, hari yang terbaik untuk bermain sepak bola, yang dimana faktanya hari ini adalah babak pertama kejuaraan tingkat prefektur. Di sisi lain yaitu tempat locker room, semua pemain malah ribut dan sibuk sendiri untuk bersiap-siap. Tetapi ada satu orang yang malah terlihat duduk terdiam yaitu si Fuji. Ketika Soki bertanya Fuji tampak tidak bersemangat sejak tadi, Kurokawa pun tertawa dan bertanya ke Fuji, mungkinkah kau lebih tegang dari biasanya? Namun di sini Fuji menjawab kalau soal tegang mah hal yang biasa, dan kenapa kalian semua bisa bersikap seperti biasa saja? Karena pertandingan hari ini adalah babak pertama kejuaraan tingkat prefektur. Namun kocaknya respon Kurokawa dan gengnya malah jadi bengong dan bilang jadi ya apa masalahnya, kita akan menang seperti biasanya. Ya meski Fuji berkata ya emang sih, tapi kalau kita kalah sekali saja, para siswa tahun ketiga akan langsung pensiun. Tim kita saat ini akan berakhir. Kocaknya lagi, semua yang dengar perkataan Fuji malah bengong semua dan Sasori pun tertawa mendekati Fuji lalu bilang gak apa-apa, tenang saja. Dan kocaknya bukan menyemangati, Sasori senpai malah berkata, bayangkan jika dalam pertandingan ini kau menjadi starter dan kita kalah karena kesalahanmu. Fuji pun teriak shock dan Sasori senpai sama Kurokawa malah tertawa menikmatinya. Tapi meski begitu, di sini Sasori bilang ke Fuji, tenang saja, lihatlah para senpai kita, yang dimana mereka terlihat sangat santai dan enjoy. Bahkan ketika Sasori teriak dan bilang semangat para senpai, kita akan memenangkan hari ini, Kapten Izumi dan Asahi pun menjawab, tentu saja kita telah berlatih selama 3 tahun. Jika kalian menunjukkan semua yang telah kalian pelajari, kalian pasti akan memenangkan pertandingan ini. Tujuan kita adalah lebih tinggi, pandangan kita harus ke depan. Dan dengan tegas, Kapten berkata, dengan tim ini kita pasti bisa mencapai puncak. Hal itu pun membuat semuanya terlihat senang dan bersemangat, tetapi
Tapi ketika semua orang keluar untuk ke lapangan, ternyata si Sosi dari tadi itu nggak ada dan nggak kelihatan. Padahal pertandingan akan segera dimulai. Puji pun berkata akan mencari Sosi, tapi di sini Koya malah bilang ke Puji, biar aku saja yang mencarinya. Yang dimana di tepi sungai sekolah Soryo, Sosi duduk sendirian sambil melihat sungai. Dan ketika baru saja Koya memanggil Sosi, So bertanya ke kakaknya apa pernah merasa terbang di udara saat pertandingan. Koya pun menjawab, belum pernah, aku punya banyak hal yang harus dipikirkan, tidak sepertimu. Sosi pun bilang pertandingan yang akan datang bagi kelas 3 ini adalah yang terakhir. Kita harus sangat menghargai setiap pertandingannya. Aku tahu itu, tapi lebih dari itu aku ingin sekali lagi terbang tinggi ke langit itu. Yang aku inginkan adalah bermain sepak bola yang sangat menyenangkan, hanya itu saja. Koya pun tersenyum dan bilang, jika itu kau bisa terbang. Dan mereka berdua pun pergi dan berkata, ayo kita warnai seluruh negeri dengan warna kita berdua sebagai saudara. Dan akhirnya babak kejuaraan dimulai juga. Tetapi ternyata kita skip di mana Soryo berhasil melatih 2 pertandingan dengan kemenangan. Karena Soryo juga sekolah unggulan, tinggal 3 pertandingan lagi. Puji yang berhasil masuk ke tim pun berpikir harus lebih semangat. Namun tiba-tiba ada si Togamiyu datang dengan muka ngantuknya. Puji tentu bertanya kenapa datang sepagi ini. Kamu bahkan belum pernah ikut latihan individu pagi hari sebelumnya. Namun Yu menjawab, aku juga nggak bisa santai-santai lagi. Hal itu pun membuat Puji berpikir bagaimana hebatnya Togamiyu. Meski hanya sebagai pemain cadangan di pertandingan sebelumnya, dia sudah sangat termotivasi sejak masuk kejuaraan. Dan faktanya, sebelum turnamen dimulai, ternyata Sosi mendapatkan nomor punggung 7. Dimana itu adalah nomor milik Togamiyu sebelumnya, yang dimana ya mereka bertukar nomor. Sosi pun bangga karena nomor 7 adalah nomor pemain idolanya. Sosi pun pamer dan minta maaf ke Togami karena sekarang aku yang memakai nomor 7. Meski begitu, Yu berkata nggak masalah dan kocaknya bertanya ke Sosi berapa 7 kali 2. Sosi pun menjawab 14, lalu Yu bilang artinya aku 2 kali lebih baik darimu. Namun ya meski bercandaan, Togami bilang aku nggak akan kalah. Secara pribadi aku sangat kecewa dengan musim panas. Dengan ekspresi seriusnya, Togami Yu berkata ke Sosi, di musim dingin ini aku akan mengalahkanmu. Nah, di sini sepertinya sedang meeting di mana pelatih Miko menjelaskan tujuan utama kita adalah kejuaraan nasional. Dan untuk itu kita harus mengingat kembali siapa lawan yang harus kita kalahkan. Sekolah pertama adalah Kanoyama Jitsugo. Mungkin di video sebelumnya salah menyebutkan nama, namun yang pasti Kanoyama Jitsugo ini yang pernah Soryo kalahkan, di mana di sana juga ada teman dari geng Kurokawa yaitu Nagaki Ryosei. Selain itu ada satu lagi, salah satu dari 3 sekolah terkuat di Ibaraki yang sama dengan Kanoyama, yaitu Hitachi. Mereka kalah telak dari Mei di musim panas, tapi pasti sudah berkembang dari waktu itu. Semua pemain punya teknik yang tinggi dengan mengandalkan penguasaan bola yang akurat, sangat perlu kita waspadai. Dan terakhir adalah SMA Kogyo. Semuanya pun malah jadi terkejut dan bertanya, bukannya Mei yang harus kita kalahkan? Dan ternyata faktanya Soryo tidak akan bertemu dengan Mei di kualifikasi Factor kali ini.
Semuanya pun terkejut shock dan malah jadi rame, dan Pak Yoshida ngasih tahu karena kejuaraan tahun ini yang ke-10 sudah ada pembicaraan sejak lama untuk menambah kuota sebagai peringatan. Jadi SMA ME yang telah 2 kali berturut-turut menang dan saat ini masih di puncak, mereka sudah dipastikan lolos dari kualifikasi, yang artinya Koya tidak akan bertemu dengan Harvey di kualifikasi Fight Factor. Yang dimana semua orang Soryo sadar bahwa jika mereka menang dan lolos kualifikasi, mereka akan ditunggu oleh para tim yang diisi generasi emas. Hal ini juga mengingatkan Izumi soal perkataan Oro yang ngajak bertanding lagi tapi di panggungnya lebih tinggi, dimana Izumi sekarang sadar Oro sudah tahu tentang hal ini. Dan Soshi juga sekarang sadar perkataan Sanada juga sama, yang artinya Soshi bisa bertanding melawan Sanada untuk puncak nasional. Dan ya karena hal itu terjadi, pelatih Miko berkata hanya satu yang harus kita lakukan, kita harus menang di kualifikasi Ibaraki dan membalaskan dendam di kejuaraan nasional musim dingin. Nah ternyata di waktu sekarang Soro yang sudah sampai di perempat final sedang bertanding melawan Mito Academy, yang dimana terlihat Koya melakukan long ball ke Togamiyu. Meski dihadang pemain bertahan hebat dari tim lawan, Togami berhasil mengecohnya dan langsung memberikan umpan ke tengah kotak penalti, yang dimana di sana sudah ada Ichimura. Akan tetapi Ichimura malah sengaja membiarkan bola lolos begitu saja karena di sana sudah ada Soshi yang berhasil menyambut bola dan mencetak gol ke gawang lawan. Serangan balik yang khas dari Soryo dan terlahirnya pemain baru nomor 7 Hidaka Soshi. Kocaknya di sini Soshi pun dengan bangga terima kasih ke Togami atas asisnya. Namun Togami agak kesal dan nyuruh Ichimura seharusnya jangan membiarkan bola ke Soshi. Dan terlihat di sini ada 3 orang yang melihat pertandingan Soryo dan berkata, jadi Soryo yang pertama mencapai 4 besar, mereka memang kuat. Yang dimana ternyata mereka adalah 3 pemain penting dari sekolah Kanoyama Jitsugo, dan Tokura bilang kita akan melakukan balas dendam musim panas. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya